Membuka akses pasar bagi petani Lembata, anggota fraksi Gerindra DPD Lembata David Fikis berusaha dengan jaringannya membuka rute Sabuk Nusantara 82 kapal tol laut untuk menyinggahi pelabuhan laut Toleba. Hal ini dimaksud agar mempermudah petani menjual hasil pertaniannya keluar Lembata. Jadwal kapal dibuat teratur agar kapal ini bisa memuat hasil pertanian keluar Lembata untuk dipasarkan. Menurut kapten kapal yang kini bergelut dunia politik ini bahwa Loleba sebagai pelabuhan yang menyumbang penumpang embarkasi dan debarkasi terbanyak termasuk muatan balik. Karena itu bagi David Fikis, efisiensi tidak lantas menjadi alasan membatalkan trayek kapal ini ke Lembata. Trayek ini merupakan subsidi bagi masyarakat, ungkap Kapten David. Kita buka link bagi petani dengan hasil ubi, jagung, pisang agar bisa dipasarkan. Kita bantu fasilitasi untuk kebaikan petani Lembata, ujar Fikis. Jelaskan terkait kehadiran Sabuk 82 ini yang bisa membantu petani di Lembata. Seperti apa? Ya. Baik, jadi per hari ini Sabuk 82 itu tadi secara seremonial kita lepas keberangkatannya dari Pelabuhan Loleba, Kendari, Kepulauan Binongko sana di Wakatobi, dan terus terakhir pelabuhan asal adalah Kendari. Kapal ini memang perjuangannya tidak gampang dan tidak mudah melalui sebuah proses dan tahapan. Memang beberapa tahun lalu kapal ini pernah masuk, tetapi untuk Pelabuhan Loleba selalu tidak terakomodir menjadi trayek tetap. Oleh karena itu kami berprosesnya di kementerian. Kabid Ditlala, kebetulan teman saya Pak Kapten Hasan, kemudian kita coba berdiskusi sehingga kapal ini kemudian selalu masuk, tetapi tidak sesuai dengan jadwal. Jadi dia mundur dulu sekian bulan. Nah, per 2025 ini melalui undangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Lembata diminta kehadirannya di Kendari. Oleh karena itu, melalui komunikasi yang baik dengan lembaga eksekutif, akhirnya saya diminta tolong sebagai anggota DPR dari Komisi 2 untuk berangkat ke sana mewakili Kabupaten Lembata. Dan puji Tuhan setelah saya di Kendari pada tanggal 5 Mei 2025, dalam diskusi kami, dalam pembicaraan kami, saya presentasikan bahwa Loleba ini pelabuhan yang menyumbang penumpang, embarkasi dan debarkasi terbanyak dan menyumbang muatan balik terbanyak, termasuk pembangunan masjid di Binongko itu pasirnya dari Loleba. Sehingga tidak ada alasan kalau efisiensi kemudian trayek ini dibatalkan, tidak ada alasan. Karena trayek itu adalah trayek subsidi buat masyarakat. Sehingga melalui perjuangan itu kita dorong sama-sama, puji Tuhan bulan Mei akhir kemarin, tanggal 31 dia tiba, dan hari ini tanggal 1 dia berangkat ke sana menjadi pelayaran perdana dengan trayek tetap yang tidak lagi dirubah-rubah. Sehingga tinggal di 2026 dan seterusnya kapal ini terus beroperasi. Begitu, karena jumlah penumpang asal dari Binongko untuk Kabupaten Lembata kurang lebih 1.200 kakak. Dari Kabupaten Sika itu dari Pamana kurang lebih sekitar 4.000 kakak. Itu naiknya di Pelabuhan Loleba. Nah, itu yang kita lakukan. Sementara petani yang tadinya hasil pertaniannya itu misalkan ubi dan jagung, ya toh, pisang, kita sekarang sudah buka linknya ke sana, dan tadi salah satu petani dari Desa Pada kita juga sudah undang untuk naik ke atas kapal, dan saya sudah menyampaikan kepada kapten untuk membantu untuk memfasilitasi selama dalam perjalanan dari Loleba hingga ke Kendari untuk siap memasarkan ubinya, dan itu sudah disetujui oleh Pak Wakil Bupati. Itu dampak untuk petani Lembata. Dampak untuk petaninya. Seperti itu. Apa mau disampaikan ke petani Lembata dengan rute yang ada sekarang? Kalau dengan rute yang ada ini, maka kita berkolaborasi dengan Dinas Pertanian supaya PPL pendamping ini sudah mulai berpikir lahan-lahan yang khusus hanya tanam ubi saja, khusus hanya tanam pisang saja, khusus hanya tanam jagung saja. Itu sudah harus dipikirkan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian. Lahan mana saja yang kita itu. Sementara pupukan kemarin kan Pak Stanley sendiri sudah tahu, kita sudah berkolaborasi dengan pihak pabrik di Jogja.
berarti pupuk kita tidak akan kesulitan. Sambil kita minta untuk subsidi juga dapat. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan terkait keadaan ini. Baik, jadi kalau sudah Lewoleba ini dengan sabuk 82 ini sudah clear, maka lanjutannya Wulandoni. Wulandoni juga kita sedang dorong untuk tambahan armada yang bisa masuk di sana. Kemarin saya sudah bicara dengan KUPP supaya dipertimbangkan untuk menambah satu tresal lagi panjang 50 meter supaya jumlah panjang dermaga itu menjadi 100 meter, memungkinkan 2 kapal bisa sandar. Karena ingat, Wulandoni itu masuk dalam kategori T3, terluar, terdepan, terbelakang. Dia tidak terluar tapi dia terdepan, berhadapan dengan Timor Leste. Dia terbelakang karena memang per hari ini harga barang atau sembako semua di sana Wulandoni cukup tinggi. Selanjutnya kalau sudah selesai dengan Wulandoni, maka kita geser lagi ke Balauring. Potensi hasil bumi itu ada di Kedang. Itu ada kelapa, kopra, kemiri, asam. Maka kita buka trayek baru lagi di situ. Dan itu kita berkolaborasi. Sehingga 2 pelabuhan penyangga ini bisa mendukung pelabuhan Laut Lewoleba. Karena Lembata, Kabupaten Pulau, teras ekonomi itu ada di pelabuhan. Intinya masyarakat diuntungkan dari... Diuntungkan, pastinya diuntungkan. Sekarang tinggal kolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah harus membuka akses jalan, infrastruktur jalannya, supaya pasar mereka lebih dekat. Tidak harus ke Lewoleba. Itu yang kita harapkan ke depan. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat hari ini? Harusnya sudah mulai berpikir bagaimana saya bekerja hari ini untuk bisa menghasilkan uang. Maka doakanlah yang kalian mau kerjakan dan kerjalah apa yang sudah kalian doakan. Baik, terima kasih Pak.